Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwafillah a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa lagi di dalam kajian rutin kitab Al-Azhar bi Fiqhil A'immatil Adhar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah. Pada kesempatan ini kita sudah sampai pada pembahasan babun fi sholatil jamaah. Pembahasan tentang bab sholat jamaah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum sholat berjamaah, sebagaimana yang sudah kita bahas di dalam madhab Az-Zaidi, bahwasanya hukum sholat jamaah itu sunnatun muakkadatun, dan pendapat ini yang didukung atau dipilih juga oleh Al-Imam Asy-Syaukani di dalam syarahnya terhadap matan Al-Azhar, yaitu di dalam kitabnya As-Sail Al-Jarrar Al-Mutadaffiq ala Hadaikil Azhar. Dan pada kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tema tersebut. Tetapi sebelumnya, sebagaimana biasanya, kita akan baca bersama-sama matan kitab tersebut. Qala al-imamu al-mahdi lidinillah Ahmad ibn Yahya al-Murtadha rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wal jama'atu sunnatun muakkadatun illa fasiqan au fi hukmihi. Dan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan, sunnah yang didasarkan pada sunnah qauliyah dan sunnah fi'liyah, sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan yang lain. Illa fasikon au fi hukmihi. Ini yang akan kita kaji dan kita akan elaborasi, dan nanti kita akan coba analisa dan diskusikan secara detail. Illa fasikon, illa kecuali fasikon. Ini bicara tentang syarat orang yang menjadi imam di dalam sholat. Apakah imam itu disyaratkan memiliki sifat adil atau adalah? Orangnya adil, memiliki integritas moral yang baik, atau tidak disyaratkan. Dan di dalam pernyataan Al-Imam Al-Mahdi Lidinillah yang menjelaskan tentang posisi madhab Zaidiyah di sini, ia mengatakan illa fasikon. Maksudnya illa idza kanal imamu fasikon, kecuali apabila imam itu fasik, artinya tidak memiliki integritas moral yang baik. Maka ketika imam itu fasik, apa definisi fasik? Para ulama mendefinisikan fasik itu huwallazi yusiru ala maksiatin, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan secara kontinuitas. Di dalam definisi yang diberikan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau menjelaskan yang disebut fasik atau juga bisa disebut fajir itu wa huwallazi al-munba'ith fil ma'asi mu'minan. Orang yang senantiasa melakukan kemaksiatan meskipun masih mukmin, masih beriman.
Nah, orang yang tidak memiliki integritas moral yang baik tersebut dalam pandangan madhab Az-Zaidiyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh penulis yaitu Al-Imam Al-Mahdi lidinillah, fala tasihhu as-salatu khalfahu bal tahrumu. Fala tasihhu, maka tidak sah apa as-salatu, salat, khalfahu, di belakang imam yang fasik, bal tahrumu, dan bahkan salat yang semacam itu haram. Nah, ini pandangan madhab Zaidiyah sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinillah, bahwasanya dalam pandangan mereka imam itu disyaratkan seseorang yang adil, seseorang yang memiliki integritas moral yang baik, dan tidak boleh imam itu dari seseorang yang fasik atau fajir, pelaku dosa secara terus-menerus atau kontinuitas. Ini pendapat madhab Az-Zaidiyah. Nah, kenapa kok madhab Zaidiyah mensyaratkan tentang adalatul imam, integritas moral imam di dalam sholat? Mereka mendasarkan beberapa hadis yang mengindikasikan bahwasanya Rasulullah itu mensyaratkan di dalam sholat itu adalatul imam, keadilan imam. Di antaranya hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadis ini bisa kita dapati di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam hadis tersebut dijelaskan, wala ta'ummanna fajirun mu'minan, dan janganlah sekali-kali orang fajir itu mengimami seorang yang mukmin. Tetapi sama Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadis ini dijelaskan wa isnaduhu wahin, dan sanadnya itu wahin, ada kecacatan, karena di antara perawinya yaitu Abdullah ibn Muhammad al-Adawi dari Ali ibn Zaid ibn Jad'an, seorang perawi yang bernama Al-Adawi itu dituduh oleh Waqi sebagai pembuat hadis palsu, sehingga hadis tersebut dinyatakan maudhu. Dan di dalam riwayat yang lain, karena hadis itu memiliki beberapa riwayat, di sana ada seorang perawi namanya Abdul Malik ibnu Habib. Nah, Abdul Malik ibnu Habib ini juga muttahamun bisariqatil hadis. Dia tertuduh sebagai pencuri hadis, wa takhlid al-asanid, dan mencampur adukkan sanad, sehingga hadis yang digunakan oleh madhab Az-Zaidiyah sebagai dasar tentang ketidakbolehan seorang yang fasik menjadi imam, itu hadisnya maudhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Waqi tadi. Dan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menyebutkan hadis tersebut, yaitu hadis Jabir
di dalam kitabnya Bulughul Maram, dia mengomentari hadis itu wa isnaduhu wahin. Sanad hadis itu wahin, artinya termasuk hadis yang dhaif. Yang kedua, hadis yang menjelaskan, ini hadis ini berasal dari Amirul Mukminin, yaitu Ali ibn Abi Thalib. Di sana dijelaskan la ya'ummannakum dzu jur'atin fidini, dan janganlah sekali-kali mengimami kamu sekalian dzu jur'atin fidinihi, orang yang memiliki keberanian untuk melanggar agamanya, atau orang tersebut dinamakan orang fasik atau orang fajir. Hadis la ya'ummannakum dzu jur'atin fidini, ini juga hadisun dhaif, hadisnya dhaif. Hadis ini meskipun disebutkan di beberapa literatur kitab Ahlul Bait atau Al-Itrah, di antaranya yang menyebutkan di kalangan Ahlul Bait atau Al-Itrah itu Ahmad ibn Isa di dalam kitabnya, di dalam kitab amalinya. Kemudian wal mu'ayyad billah Abu Thalib Ahmad ibn Sulaiman, dan juga Al-Amir Husain di dalam kitabnya Syifa'ul Uwam. Itu juga menyebutkan hadis tersebut, yaitu la ya'ummannakum dzu jur'atin fidinihi. Tetapi hadisnya juga dhaif. Artinya hadis-hadis yang digunakan oleh madhab Zaidiyah yang berkaitan dengan syarat imam sholat itu harus adil, hadis-hadisnya itu semuanya dhaif. Dan juga hadis-hadis tersebut bertentangan dengan dua hadis yang marfu' dari Rasulullah. Yang marfu' itu hadisnya sampai Rasulullah, tidak berhenti pada sahabat. Di antara hadis tersebut yaitu hadis Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kamu sekalian khalfa man qala la ilaha illallah." Sholatlah kamu di belakang orang yang membaca la ilaha illallah. Man qala la ilallah, man itu orang ya. Ini yufidul umum, karena man itu yufidul umum, memberi faedah umum. Artinya ya setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah, meskipun dia ahlul kabair, pelaku dosa besar, meskipun dia fasik, meskipun dia fajir. Tetapi hadis Ibnu Umar ini juga dhaif, karena di sana ada seorang perawi namanya Utsman ibn Abdirrahman, yang mana Utsman ibn Abdirrahman ini ditolak periwayatannya oleh pakar dan juga kritikus hadis, yaitu Al-Imam Yahya ibn Ma'in. Sehingga hadis sallu khalfa man qala la ilaha illallah ini juga hadisnya apa? Dhaif. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah. Yang hadis ini juga marfu' ya, yaitu sampai pada Rasulullah, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Sallu khalfa kulli barin wa fajirin." Sallu, sholalah kamu sekalian, khalfa kulli barin,
di belakang setiap orang yang baik, wa fajirin, maksudnya khalfa fajirin atau khalfa kulli fajirin, di belakang semua orang yang fajir. Artinya di dalam hadis ini tidak dibedakan apakah integritas seorang imam tadi baik atau tidak, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ini. Tetapi hadis ini juga tidak terlepas dari kritikan. Dalam pandangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, ketika mengomentari hadis Abu Hurairah tadi, yaitu sallu khalfa kulli barin wa fajirin, sebagaimana dalam kitabnya Talkhis Al-Habir, beliau mengatakan munqati'un, hadis tersebut munqati', terputus. Dan hadis sallu khalfa kulli barin wa fajirin tadi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ad-Daruqutni, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Dalam riwayat Al-Imam Ibn Hibban, di sana juga ditemukan seorang perawi namanya Abdullah ibn Muhammad ibn Yahya ibn Urwah an Hisham, tetapi hadisnya itu matruk. Nah, dari dua hadis yang kontradiktif, baik yang mengindikasikan ketidakbolehan imam yang fasik atau fajir, maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebolehan imam, baik yang mukmin atau yang berbuat baik maupun yang fajir, ternyata semua hadisnya itu dhaif atau kulluha dhaifah. Semuanya dhaif. Artinya dua kelompok hadis yang kontradiktif itu sama-sama tidak bisa dijadikan dalil. Baik kelompok hadis yang menyatakan atau mensyaratkan adanya integritas moral yang baik bagi imam, maupun hadis yang tidak mensyaratkan adanya integritas yang baik bagi seorang imam sholat, semua hadisnya itu dhaif. Nah, ketika semua hadisnya dhaif, bagaimana kita menyikapinya? Maka ketika semua hadisnya dhaif, maka kita harus kembali pada al-asal atau hukum asal. Hukum asal di dalam keimaman sholat itu bagaimana hukum sholat? Bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam kitabnya yang cukup populer, yaitu Subulus Salam, yaitu man sahhat sholatuhu sahhat imamatuhu. Man sahhat sholatuhu, siapa yang sholatnya itu sah. Sholatnya itu sah untuk dirinya. Artinya dia qari, hafal Al-Quran. Wa arif li ahkam sholat, dia juga paham hukum-hukum sholat. Artinya sholat seseorang tadi sah untuk dirinya. Maka sahhat imamatuhu, keimamannya itu sah juga untuk yang lainnya. Nah, ini pendapat Al-Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam ketika mengomentari bahwasanya hadis-hadis yang kontradiktif tersebut, baik yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan,
ternyata keduanya tidak bisa dijadikan dalil, maka kembali pada hukum asal. Sehingga Al-Imam As-Sun'ani mengatakan falamma dha'ufatil ahadis minal janibain, maka tatkala hadis-hadis itu dhaif dari dua sisi atau dua sisi tadi, dua perspektif tadi, baik yang membolehkan atau yang tidak membolehkan imam orang yang fasik, kata Imam As-Sun'ani, roja'na ilal asli, kita kembali pada hukum asal, wahya anna man sohat solatuhu sohat imamatuhu, bahwasanya orang yang sholatnya itu sah untuk dirinya, maka keimamannya itu sah untuk orang yang lain. Dan kaidah yang digunakan oleh Al-Imam As-Sun'ani ini juga didukung oleh fi'lus sahabah, perbuatan para sahabat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh dari Abdul Karim. Annahu qol, bahwasanya Abdul Karim berkata, adraktu asyratan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saya mendapati 10 orang dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalluna khalfa a'immatil jur. Mereka melakukan sholat di belakang para imam-imam a'immatil jur, pelaku kezaliman, imam-imam yang diktator, imam-imam yang melakukan banyak kriminalitas terhadap rakyatnya. Kemudian fi'lus sahabah ini juga dijelaskan di dalam hadis Muslim. Di sana diriwayatkan kaifa idza kana 'alaikum umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha aw yumituna as-shalah an waqtiha. Bagaimana jika kamu sekalian memiliki para imam yang mereka mengakhirkan sholat dari waktunya atau meniadakan sholat dari waktunya. Qala qultu, maka sahabat tadi bertanya, fama ta'muruni, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka Rasulullah bersabda, shollis sholata li waqtiha, sholatlah kamu sesuai dengan waktunya. Fa in adraktaha ma'ahum fasholli fa innaha laka nafilatan. Maka jika engkau mendapatkan sholat bersama imam-imammu, fasholli, maka sholatlah, fa innaha laka nafilah, sesungguhnya sholat tersebut bagimu menjadi nafilah. Artinya para sahabat tadi disuruh untuk sholat sesuai dengan waktunya. Tetapi dan jika mereka kemudian mereka mendapatkan imam itu sholat, maka mereka disuruh untuk sholat lagi. Karena sholat yang kedua ini mengulangi berjamaah, yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, sehingga dari sini, dari dua pendapat tadi atau dari dua hadis yang kontradiktif tadi, maka bisa kita simpulkan tentang adalatul imamah, integritas imam tadi bisa kita petakan menjadi dua madhab. Madhab yang pertama yaitu madhabul itrah, madhab ahlul bait, diantaranya madhab Zaidiyah Hadawiyah yang mensyaratkan imam itu harus
adil, memiliki integritas moral yang baik atau yang bagus. Yang kedua, mazhab yang tidak mensyaratkan harus adanya integritas moral bagi seorang imam. Artinya sholat itu sah baik di belakang imam yang barin yang baik maupun fajirin yang tidak baik. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana dalam mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Meskipun hadis-hadisnya keduanya dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil, sehingga kembali pada hukum asal, yaitu hukum asalnya apa? Man sholat sholatuhu shohat imamatuhu. Orang yang sholatnya itu sah untuk dirinya, maka sah menjadi imam untuk orang lain. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana pendapatnya mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah. Sehingga apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinillah dalam kitabnya Al-Azhar fi fiqhil a'immatil adhar tadi, illa fasikon, kecuali sholat jamaah itu tidak menjadi sunnah mu'akkadah ketika imamnya fasik, maka pendapat ini yang marjuh. Al-ikhwa fillah, a'azzakumullah. Selanjutnya Al-Imam Al-Mahdi lidinillah mengatakan au fi hukmihi, atau imam itu berada di hukum fasik. Kalau tadi ia fasik, sekarang dia dihukumi fasik. Fi hukmil fiski, ini contohnya apa? Al-Musannif atau Al-Imam Mahdi menjelaskan contohnya, man yajma'us sholataini li ghairi udrin. Orang yang menjamak dua sholat tanpa adanya uzur. Ini yang dicontohkan oleh Al-Imam Al-Mahdi. Tapi contoh ini bisa kita analisa. Artinya orang yang pertama, analisa pertama. Orang yang menjamak dua sholat tanpa uzur, jika mazhabnya demikian, ya mungkin contoh ini benar. Karena dia dzujuratin, memiliki keberanian untuk melanggar agama. Sebagaimana dalam hadis tadi, meskipun hadisnya dhaif tadi. La ya'ummannakum dzujuratin fi dinihi. Janganlah mengimami kamu sekalian orang yang berani melanggar agamanya. Meskipun hadisnya dhaif tadi, berasal dari Ali ibn Abi Thalib. Artinya orang yang menjamak sholat tanpa udzur ketika dalam mazhabnya ia meyakini sholat menjamak dua sholat tanpa udzur itu tidak boleh, kemudian dia melanggar, itu artinya dzujuratin fidini. Tetapi kalau misalnya dia memiliki pandangan atau di dalam mazhabnya menjamak dua sholat itu tanpa udzur itu dibolehkan, artinya orang tersebut tidak bisa dikatakan dzujuratin fidinihi. Sebagaimana mazhab yang membolehkan melakukan jamak itu boleh meskipun tanpa uzur. Sebagaimana yang insya Allah nanti kita akan kaji ketika kita sudah sampai pada pembahasan sholatul jam'i wal qasr, sholat jamak dan qasr. Dari kesimpulan kajian kita,
apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Mahdi lidinillah, wal jama'atu sunnatun mu'akkadatun, dan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah ini tentang status hukumnya ini didukung atau dibenarkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Wa hadza huwal haq, ini yang benar sebagaimana kajian kita pada pertemuan yang lalu. Tapi illa fasikon au man fi hukmihi, yang mana mensyaratkan kesunahan muakkadan sholat jamaah itu ketika imamnya itu tidak fasik atau status hukum imamnya tadi fasik. Maka syarat ini tidak memiliki argumentasi atau tidak memiliki hujjah, karena hadis-hadisnya dhaif bahkan maudhu', sehingga berlaku hukum asal sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam As-Sun'ani tadi, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu, orang yang sholatnya itu sah untuk dirinya maka ia boleh menjadi imam bagi orang yang lain, dan ini yang rajih. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, ikhwah fillah yang dimuliakan Allah, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan yang akan datang. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.